Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Jemaat GBIS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita satukan pikiran, kita buka hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau izinkan kami untuk mengadakan ibadah online dan kami akan mengikutinya, ibadah online yang Tuhan telah berikan kepada kami. Sebab itu Tuhan, kami telah buka hati, kirimkan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat fokus mendengar firman-Mu, memasukkan dalam hati kami, lalu kami aplikasikan di dalam tutur kata dan perbuatan kami, agar firman-Mu melengkapi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Nah, Bapak Ibu, kita masih melanjutkan pelajaran tentang Yunus dengan tema belajar dari kasus Yunus. Sekali lagi, belajar dari kasus Yunus. Kita akan baca Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu punya jalan yang beda dengan kita. Tuhan itu punya rancangan yang kadang-kadang beda juga dengan kita. Sehingga kalau kita belajar di kasusnya Yunus, Tuhan itu sudah punya rencana pada Yunus itu. Tuhan itu sudah punya jalan bagaimana caranya supaya apa yang diperintahkan Tuhan itu tetap terlaksana. Nah, mari kita lihat kasusnya. Akibat dari Yunus lari jauh dari hadapan Tuhan, dia naik perahu dari Yope ke Tarsis. Di tengah perjalanan terjadilah angin ribut yang luar biasa. Apakah Tuhan diam? Ya inilah cara Tuhan. Bagaimana supaya Yunus itu nanti balik ke Niniwe? Tuhan punya cara yang luar biasa. Yunus 1 ayat 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Ayat 5, Tuhan menunjukkan kepada kita sedemikian bodohnya si Yunus ini. Tuhan kepengen Yunus menjadi penginjil yang berhasil. Tetapi Yunus justru dia turun ke bawah di satu ruangan yang sepi, lalu dia tertidur di situ. Pelajaran apa? Ya. Pelajaran apa? Pelajaran tentang kapanpun yang namanya angin itu ada. Rumah tangga kita, keluarga kita, pekerjaan kita kadang-kadang ditiup, ditimpa dengan angin. Bahkan kadang-kadang anginnya kencang. Tetapi kalau kita anak Tuhan, kalau kita percaya pada Allah kita,
yang menciptakan langit dan bumi, tentunya kita punya kepercayaan di tengah-tengah angin ribut ini Tuhan pengen bicara kepada kita. Di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah permasalahan muncul, Tuhan kepengen bicara kepada kita. Nah, beda dengan si Yunus. Si Yunus tidak peka terhadap hadirnya Tuhan. Yunus sudah benar-benar menutup pintu hatinya. Dia lari jauh dari Tuhan. Akhirnya dia tertidur pulas. Kepekaannya mati, kepeduliannya mati. Padahal Tuhan memberikan pelajaran yang indah kepada kita supaya kita ini punya kepedulian. Di tengah angin ribut kita peduli. Peduli apa? Peduli pada diri sendiri dan peduli pada orang lain. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita mencontoh Tuhan. Tuhan itu punya kepedulian yang luar biasa. Di tengah kekurangan, di tengah kebingungan, ada 5.000 orang yang mendengar firman-Nya. Di tengah kebingungan itu, Tuhan peduli kok. Tuhan peduli. Sehingga dia mengatakan kepada Filipus, Filipus jangan boleh pulang sebelum dia makan. Filipus tidak bisa berpikir. Tapi jalan Tuhan beda dengan jalannya Filipus. Tuhan kepingin menunjukkan kepada muridnya. Tuhan kepingin menunjukkan kepada Filipus. Di tengah kekurangan itu, Allah yang Maha Kuasa punya kemampuan yang luar biasa. Terjadilah 5 roti dan 2 ikan. Amin Bapak Ibu. Di tengah goncangan, di tengah situasi yang tidak menyenangkan, Allah ada kok di situ. Kalau hati kita peka, kalau hidup kita peka dengan Allah, maka kita tidak mengalami ketakutan yang luar biasa. Apalagi kalau Allah mengajarkan kepedulian dan kita peduli, tidak seperti Yunus tertidur nyenyak. Masa bodoh dengan keadaan luar, masa bodoh dengan angin ribut, dia tertidur. Tuhan peduli. Suatu saat Tuhan dipanggil oleh 10 orang kusta. Tuhan peduli loh. Orang lain tidak peduli. Itu kusta. Itu hukuman Allah. Tidak boleh orang dekat pada orang kusta. Bahkan orang kusta itu mengatakan najis, najis, jangan lewat sini. Bagaimana dengan Yesus? Justru dia datang. Rasa kepedulian ini. Kristen itu bukan hanya sekedar ke gereja. Kristen itu bukan hanya sekedar ibadah, menyanyi, berdoa, baca Alkitab. Bukan sekedar itu. Kristen itu menghidupkan kepedulian kita terhadap lingkungan, terhadap keadaan. Apa yang dilakukan Yesus dengan 10 orang kusta itu? Sudahlah, pergilah kamu ke kota. Tunjukkan badanmu kepada imam. Ini sudah tidak nalar. Orang kusta pergi ke kota dirajam batu. Orang kusta pergi ke imam, imamnya lari. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Dalam kepercayaan orang itu berjalan ke kota, 10 orang kusta itu sembuh. Karena Yesus peduli.
terhadap orang buta, terhadap orang timpang, dan terhadap berbagai macam kasus. Yesus peduli. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah kita juga punya kepedulian yang hidup? Atau kita seperti Yunus, masa bodoh? Orang lain mau sengsara, masa bodoh. Barang-barang orang lain sudah dibuang ke laut, masa bodoh. Yang penting aku lari jauh dari Allah. Nah, Filipi 2 ayat 5. Kenapa kita harus peduli? Ini loh ayatnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita bergereja, kita menjadi jemaat. Contohnya itu bukan pendeta. Contohnya itu bukan aktivis, contohnya itu bukan teman-teman yang ada di sekitar kita, tetapi contohnya Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikirannya Yesus, menaruh perasaannya Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, jadi hari ini dalam kasus Yunus, kita dibangunkan oleh Tuhan untuk memiliki kepedulian, bukan sembunyi dan tidur. Nah, setelah ditemukan oleh Pak Nahkoda kapal, kenapa Yunus ada di situ? Semua orang pada bingung, Yunus tidur di sana. Pada ayat 7, dibuanglah undi. Siapa kira-kira yang bersalah? Pada zaman dulu, untuk mencari pembenaran seseorang itu biasanya diundi sudah. Model undinya seperti apa? Alkitab tidak tunjukkan. Tetapi diundi. Begitu diundi, jatuh pada Yunus. Yunuslah yang bersalah. Ya, Yunus yang dijadikan orang nanti supaya kamu menghentikan angin ribut ini. Dengan cara apa? Dibuang ke laut. Nah, itu seperti itu. Jadi Yunus pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 17 itu menceritakan tentang siapa Yunus. Ayat 8, berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apakah pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau? Yunus diadili, ditanya oleh orang-orang yang ada di situ dalam keadaan bingung. Ya, Yunus ditanya, siapa kamu? Dari negeri mana? Apakah kepercayaanmu? Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ayat 8, ayat 9 sahut kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Begitu Yunus menjawab, aku orang Ibrani, seluruh isi kapal ketakutan luar biasa. Ini bukan orang sembarangan ini. Ya. Ini orang yang punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi Yunus mengatakan, aku lari menjauh dari Allah. Vonisnya, karena Yunus lari menjauh dari Allah, Yunus mengatakan, udahlah, buang aja aku ke laut. Orang-orang awalnya tidak berani untuk membuang Yunus ke laut.
Tetapi karena ini permintaan Yunus, dan Yunus sudah patah semangat, Yunus sudah bingung untuk menghadapi hidupnya ini, maka mending kalau aku dibuang ke laut, aku mati, selesai. Aku tidak ketemu dengan bangsa Niniwe. Aku tidak lagi punya beban Niniwe. Jalan pintas untuk mati. Nah, akhirnya bagaimana? Begitu Yunus dibuang ke laut, angin ribut itu reda. Laut itu tenang. Tidak ada goncangan sedikit pun. Seluruh orang yang ada di kapal itu, dia memuji-muji nama Allah. Lalu dia mengadakan korban bakaran kepada Tuhan. Penginjilan terjadi. Jangan anggap enteng yang namanya penginjilan. Tuhan bisa 1001 macam cara. Ya, Yunus yang dijadikan penginjil gagal melakukan tugasnya. Tuhan buat angin ribut. Dan di tengah angin ribut Tuhan ada. Yunus kena undi. Yunus dibuang ke laut. Dan begitu Yunus dibuang ke laut, tenang. Badai menjadi tenang. Jadi Bapak Ibu, jangan lewatkan penginjilan. Ya, penginjilan itu perintah Tuhan. Apalagi orang seperti Yunus yang sudah punya jabatan seorang nabi. Penginjilan itu melekat di dalam hidupnya. Untuk memenangkan satu jiwa itu sulitnya setengah mati. Tetapi di tengah angin ribut itu, Tuhan pakai Yunus yang sudah patah semangat, Yunus yang sudah bingung, Yunus yang ingin mempercepat kematiannya, tetapi justru Allah menjadikan kasus Yunus itu menjadi penginjil yang luar biasa. Ayat 17. Setelah Yunus dibuang ke laut, apa yang terjadi? Maka penentuan Tuhan dikatakan, maka penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Nah, jadi yang namanya kematian itu milik Tuhan. Ya, milik Tuhan. Jangan coba-coba mencari jalan pintas untuk mati. Karena apa? Tuhan yang punya kehidupan kita. Secara nalar, Yunus dibuang ke laut. Lautnya cukup dalam, apalagi gelombangnya besar. Tidak ada 5 menit, tentunya Yunus mati karena laut yang bergelora itu. Tetapi dikatakan di dalam ini bahwa atas penentuan Tuhan, bukan atas penentuan dirinya sendiri, tetapi atas penentuan Tuhan, Yunus ditelan oleh ikan utusan Tuhan. Banyak sekali pelajaran dari Yunus ini. Tuhan punya 1001 macam cara untuk mengarahkan orang-orang yang telah dipilihnya. Orang-orang yang mendapat tugas untuk menginjil. Dia sudah tidak mau menginjil pun dalam keadaan tidak peka terhadap lingkungan, tidak peduli terhadap lingkungan, Tuhan bisa bekerja. Dengan cara dicarilah Yunus, dibuanglah undi, dan Yunus akhirnya ditanya, kamu siapa? Saya orang Ibrani. Yunus tidak mengatakan bertobatlah. Yunus tidak mengatakan supaya kamu percaya kepada Allah. Tetapi Yunus yang mengatakan,
saya orang Ibrani. Saya punya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Semua gemetar. Jadi yang namanya penginjilan itu tidak harus khotbah panjang lebar. Tidak harus bercerita panjang lebar. Kalau hati kita peduli, oh teman saya kok belum jadi anak Tuhan. Oh teman saya masih arah perjalanan hidupnya menuju ke neraka. Kalau ada kepedulian, 1001 macam cara Tuhan akan pakai kita. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Yuk mulai hari ini, kepedulian Bapak Ibu mulai dibangkitkan. Kepedulian Bapak Ibu mulai ditumbuhkan. Bahwa kita telah ditolong oleh Tuhan. Kita telah diberkati oleh Tuhan. Kita telah dijagai oleh Tuhan. Dari modal ini, ceritakan pada teman-teman yang saat itu mungkin mengalami angin ribut di dalam kehidupannya. Baik angin ribut penyakit, baik angin ribut kekurangan, baik angin ribut permasalahan. Sasaran yang empuk. Saya orang Ibrani. Tidak ada kata penginjilan itu. Yunus, tidak ada. Bertobatlah kamu, tidak ada. Saya orang Ibrani, saya punya Tuhan. Nah, Bapak Ibu dapat mengatakan, saya orang yang percaya Yesus. Saya dijaga dan dipelihara Yesus. Titik. Tidak ada kata penginjilan. Mungkin dari teman kita ini satu keinginan untuk memiliki Yesus ada di dalam hatinya. Tuhan bisa pakai Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa pakai siapapun juga. Ya, daripada kita lari dan akhirnya ditangkap Tuhan. Bentuknya seperti Yunus dimasukkan dalam ikan. Harus ada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Bertobatlah sekarang. Jadilah penginjil. Jadilah pencari jiwa. Dengan model Bapak Ibu sendiri. Tidak usah model berteologi yang macam-macam. Tetapi modelnya, ini loh hidupku. Aku yang dijagai oleh Tuhan. Ini loh hidupku yang diberkati oleh Tuhan. Ini loh hidupku yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dengan 3-4 kalimat, Tuhan bisa pakai 1001 macam cara. Tuhan akan membuat kita menjadi penginjil yang hebat. Asal kepedulian. Peduli enggak saudara kita belum kenal Tuhan? Peduli enggak keluarga kita belum kenal Tuhan? Peduli enggak sahabat kita belum kenal Tuhan? Peduli enggak mereka-mereka yang berdekatan dengan kita belum kenal Tuhan? Dengan modal kepedulian, maka Tuhan akan pakai. Tuhan mengatakan, jalanku itu bukan jalanmu. Tuhan mengatakan, rencanamu, rancanganmu itu bukan rancanganku. Sudah nurut aja lah. Ya. Penyerahan hidup kepada Tuhan yang akan membuat kita menjadi pembawa jiwa untuk Tuhan. Yunus, seorang nabi yang bengal, seorang nabi yang kepeduliannya mati, seorang nabi yang menjauh dari Allah, menjadi pelajaran bagi kita. Jangan seperti Yunus, tetapi mari bangkitkan kepedulian. Sama seperti Kristus, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama memiliki pikiran Kristus, memiliki perasaan Kristus. Nah, pikiran Kristus dan perasaan Kristus itu adalah orang yang memiliki kepedulian terhadap teman-teman kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pelajaran Yunus yang Kau berikan kepada kami akan membuat kami dapat membawa jiwa kepadamu dengan modal kepedulian kami. Kami peduli keluarga, kami peduli sahabat,
kami peduli saudara, kami peduli teman-teman yang mereka masih hidup di dalam kegelapan. Dan Engkau telah memberikan terang kepada kami. Maka Tuhan, biarlah terang pemberian-Mu ini dapat memancar dan dapat membuat sahabat kami, teman kami, saudara kami mengenal Engkau dan Kau selamatkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Ternyata Tuhan pilih kita. Walaupun kita bukan orang pinter, walaupun kita bukan orang hebat, tetapi Tuhan bisa pakai kita. Sederhana kok, ya. Aku peduli. Hanya itu. Kalau kita peduli, kasus Yunus dapat kita pelajari. Ternyata Yunus tidur, tapi kita peduli. Nah, sebelum kita bubar, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, GBIS Haleluya itu sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Maka kepada Bapak Ibu yang dekat dengan GBIS Haleluya dapat bersama-sama ibadah bersama dengan kami dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak sekolah minggu, Minggu jam 9 untuk umum atau ibadah raya. Lalu setiap hari Selasa jam 6 sore ada kebaktian pendalaman Alkitab. Hari ini sudah sampai pada Kolose pasal yang kedua. Ya, kita akan belajar ayat demi ayat yang menggugah hati kita. Menggugah kepedulian hati kita agar kita menjadi anak Tuhan yang berbuah lebat. Belajar Alkitab Selasa sore jam 6. Lalu setiap hari Jumat itu ada ibadah permata, persekutuan rumah tangga. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang rumahnya pengen dipakai untuk doa, daftar kepada pengurus. Sehingga pengurus dapat mencatat, dapat menjadwalkan kapan berada di rumah Bapak Ibu. Lalu ada ibadah cabang. Jumat jam 6:30 sore ada ibadah cabang. Bapak Ibu boleh pilih mau ke permata, mau ke cabang, boleh pilih. Orang permata mau dolan ke cabang, monggo. Orang cabang mau dolan ke permata, monggo. Supaya kita punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Yang penting, yuk kita isi hidup kita dengan belajar firman Tuhan. Hari Sabtu ada ibadah youth Revive Generation. Jadi youth kita ini punya nama Revive Generation. Apa yang ada di sana? Pelajaran untuk kaum muda, pelajaran firman Allah, lalu pelajaran berorganisasi, pelajaran-pelajaran yang lain yang membuat anak muda itu punya keaktifan kemudaannya, tetapi tidak meninggalkan firman Tuhan. Dan pengumuman yang terakhir, ibadah online, tolong didoakan supaya krunya sehat, semangat, alatnya awet. Ya, butuh ini alat-alat awet supaya setiap kita mengadakan ibadah online, alat-alat tidak rewel, kita dapat mulai mengadakan ibadah online. Saya rasa pengumuman cukup itu. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur buat kasih setiamu untuk penjagaanmu. Engkau telah pimpin kami dalam belajar firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin negara, Tuhan pimpin berkati. Dari presiden sampai
RT RW Engkau akan pimpin berkati dalam tugas-tugasnya. TNI Polri dalam mengamankan negara kami, Tuhan pimpin berkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami satukan hati, satukan iman, berdoa untuk teman-teman kami yang membutuhkan Engkau. Ibu Gito yang kakinya belum kuat dan juga kadang-kadang sesek. Ibu Mintarsih pasca operasi usus sampai hari ini belum berani ke gereja. Demikian juga Pak Tris yang gagal ginjal tidak berani keluar rumah. Pak Ishak yang sudah sepuh badannya lemah, dan juga Arin yang tulang-tulangnya rapuh. Hanya Engkau Tuhan yang mampu untuk memberikan pemulihan. Maka pada saat kami berdoa dalam nama Yesus, biar Engkau dijamah dan dipulihkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk saudara kami Bapak Paulus Sugito, Saudari Lili, Ibu Bambang, dan Ibu Satinem. Mereka telah Kau sembuhkan Tuhan. Berikan kepada mereka keberanian untuk bersaksi. Berikan kepada mereka kepedulian supaya mereka memiliki buah-buah jiwa-jiwa untuk datang kepadamu. Terima kasih Bapa, Kau telah memberkati mereka. Dan saat ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya bahwa Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaanmu, untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.